dalam podcast Ngopi Ngobrol Penyuluh Agama Islam, khususnya daripada penyuluh yang hari ini berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Tepatnya tanggal 6 Oktober 2023 kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah. Selamat beri salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, para yang dapat menyaksikan podcast kami hari ini, materi kita akhlak Rasul yang mana nanti akan disampaikan. Ini agak ramai kita memang, ada Ustadz Jul Fikar, ada Ustadz Jul Pipi, ada Ustadz Useri, ada Ustadz Lutfi, dan ada Muallimah Sri. Nah, hari ini kita coba mengkaji-kaji tentang akhlak Rasul. Kita ngobrol-ngobrol aja nih sekarang. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya ini sekarang kan memang akhlak ini mulai seakan-akan udah mulai tertinggal nih Ustaz ya. Kalau dulu akhlak itu memang sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat dulu, kita aja dulu masih anak-anak dulu, ketika jumpa sama orang tua ataupun guru kita dulu, kita takut. Ya kan? Misalnya dia berdiri di simpang, kita mau jalan itu pasti kita takut itu kalau ada dia. Kalau sekarang enggak, kayaknya udah mulai kebalikan ini. Anak-anak sekarang udah mulai hilang nih rasa akhlak nih. Mulai terkikis Ustaz. Kenapa nih sebabnya Ustaz? Jadi, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa podcast sekalian yang dirahmati Allah. Jadi akhlak Rasulullah ini kan sebagai patron contoh sama kita ini. Al-Ahzab 21 udah kita kenal, udah kita tahu bersama, sering kita dengar bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu sebenarnya patron utama itu. Kita sebagai umatnya, bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai uswah, ikutan terbaik bagi kita, contoh terbaik bagi kita. Jadi disinilah sebenarnya generasi kita yang sekarang ini sebenarnya harus kita didik semaksimal mungkin, harus kita kasih tahu, harus kita kasih mengerti gitu bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Dan kata Ustadz tadi ya, kata Ustadz Udin tadi, bahwasanya akhlak generasi kita sekarang sudah mulai terkikis ini. Dan bahkan kita khawatir udah mulai pupus. Dan banyak tidak mengidolakan lagi sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW itu. Dan inilah sebenarnya tanggung jawab kita bersama agar bagaimana nilai-nilai yang sudah dituangkan Rasulullah itu, uswatun hasanah itu, dapat kita terapkan dalam kehidupan itu dengan asas kekompakan kita bersama untuk pendidikan ini. Karena banyak sekarang juga, jangankan dia dari tokoh agama, kadang orang tua sendiri yang setiap hari pun di tengah-tengah keluarganya kepada anak-anaknya terkadang kurang gitu, dan bahkan bisa dikatakan hampir tak ada untuk memberikan pengertian, contoh bagaimana baginda Nabi besar itu. Jadi mungkin kalau menurut saya Ustadz ya, terkikisnya itu sebenarnya akibat dari kurangnya kita mengasih pengertian dan pendidikan yang mantap kepada generasi kita sekarang ini, sehingga akhlak itu sudah mulai terkikis ya dari tengah-tengah generasi kita sekarang ini. Dan ini sebenarnya tanggung jawab kita secara keseluruhan, kolektif, tanpa terkecuali. Jadi kalau gitu Ustaz, Rasul kan sudah mengajarkan kepada kita. Kira-kira bagaimana ya akhlak yang digambarkan Rasul itu Ustaz? Baik, terima kasih. Kemudian bicara tentang akhlak, tentu sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Zulkifli tadi, memang Rasul itu adalah satu barometer patokan bagi kita ya dalam berakhlak. Makanya kata Rasulullah di awal itu, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menjaga eksistensi manusia, untuk senantiasa menyempurnakan akhlak. Karena manusia itu dikasih akal, dikasih nafsu. Jadi manakala akhlak itu di bawah nafsu, derajatnya tidak lebih tinggi daripada binatang. Tapi manakala akal yang lebih tinggi daripada nafsu, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Nah, bicara akhlak tentu Rasulullah yang menjadi patokan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya? Al-Qalam. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berjalan di atas permukaan bumi dengan budi pekerti yang agung. Nah, ini merupakan, ayat ini sebetulnya merupakan satu pujian langsung dari Allah. Kita ini kalau manusia dipuji manusia itu biasa.
Barangkali pujian itu karena dia ada hartanya, maklumlah pula, dipuji dia, orang kaya lah pula, gitu. Manusia dipuji manusia biasa itu, mungkin karena dia ada jabatannya, wali kota pula dia dipuji lah pula, anggota dewan. Tapi kalau manusia dipuji oleh yang menciptakan manusia, nah itu yang sungguh luar biasa. Dan satu-satunya manusia itu hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentinglah bagi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang kenapa terkikis, saya ingin menyambung apa yang disampaikan Ustaz Jul tadi. Karena pengetahuan anak-anak kita tentang Nabi Muhammad ini memang jauh lebih jauh. Itulah dia tanggung jawab kita tadi lah. Semangat. Kalau kita tanya sama anak-anak sekarang nih, kemudian kalau kita tanya lebih kenal orang idolanya. lebih kenal idolanya. Kalau kita tanya sama orang itu, berapalah anak Nabi Muhammad? Bingung orang tuh. Tapi kalau kita tanya sama orang tuh, kira-kira berapalah anak Ahmad Dhani? Oh, tahu dia. Tapi kalau kita tanya nama anak Nabi Muhammad, tak tahu dia. Apalagi kita gini kan. Tahu dia tentang Muhammad. Berapa anak Rapi Ahmad? Rapi Ahmad Tahu dia. dia. Tapi anak Nabi Muhammad tak tahu dia. Nah, ini merupakan memang tanggung jawab Masih kita dalam bersama. kandungan pun orang tahu. Itu hebatnya. Tapi ini kenapa Nabi Muhammad udah terkikis zaman sekarang? Padahal Ustaz ya, kalau kita merujuk Ustaz, kalau di surah Al-Imran kita lihat ya, ayat 31 itu boleh dicek nanti kan. Bahwasanya di situ Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Ini harus sebagai ayat yang harus kita rujuk bersama ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta, jika kalian mengaku Allah itu sebagai Tuhan kalian, fattabi'uni, ini perintah. Pil amar ini, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah di akhlak Rasulullah tadi, sunnah-sunnahnya harus kita ikuti. Yang jadi kita dapat itu ada dua di situ, yuhibbukumullah satu. Bahwasanya Allah nanti pasti akan mencintai kita. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu dengan mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Betapa besar dan dahsyat itu pahalanya, betapa dahsyat itu apanya sama kita yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ini terkadang kita miris melihat generasi sekarang ini yang memang tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah mengubah ini semua kepada arah yang lebih baik. Kita dapat mencontoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Iya, kalau Ustaz Lutfi ini gimana Ustaz Lutfi menanggapinya supaya anak-anak ini betul-betul mencintai dan mengingat daripada perilaku Muhammad SAW. Apalagi ini kan masih kaitannya kita dengan masih maulid ini kan, supaya anak-anak remaja lah khususnya kita. Atau dengan seni Ustaz, mungkin Ustaz di bidang seni yang tinggi. Apakah itu bisa mempengaruhi juga kejiwaan anak-anak? Kalau menurut saya kalau dengan jiwa seni bisa juga. Kenapa? Karena kita tengok lihat sekarang anak-anak sekarang ini kebanyakan kita lihat saja lah HP yang dipegangnya. Jadi itu bisa menularkan seni tadi. Jadi kalau HP melihatnya kadang-kadang tak lihat apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang ditengok dalam HP itu. Padahal kalau kita lihat dulu seni yang dilakukan itu kan banyak menggugah-gugah, kemudian kata-kata nasihat. Nah sekarang kan ini nggak ada mulai rusak ini kadang. Yang diberikan anak-anak sekarang udah lagu-laguan yang cinta. Iya. Inilah macam mana supaya bisa digiatkan kembali nanti. Ini kan Pak ini Ustaz Lutfi ini kan kita sudah pengalamannya banyak dalam hal seni. Juara nasional seni. Kira-kira bagaimana nih Ustaz Lutfi? Penanaman anak-anak ini sangat perlu nggak supaya mereka ini tetap diberikan yang namanya pemahaman kesenian yang bersifat masih dengan Islami itu tadi. Menurut saya harus didalami. Harus didalami. Harus dilatih lah. Harus dilatih dalam kesenian ini. Nah, ini keseni Islam. Iya. Kalau bisa sekarang orang-orang tua sekarang juga itu supaya dikembalikan lagi ya yang nasib-nasib, ya kan? Yang kadro, ya qasidah, kan ini udah mulai ditinggalkan ini. Padahal di situ salah satu juga saya masih teringat ini ketika masih anak-anak dulu, misalnya dihidupkan lagu yang Soraya, ya kan? Nasib Nadaria kan itu dia dulu. Itu kan salah satu sampai sekarang teringat kita lagu itu, teringat kita. Bahkan misalkan anak-anak Nabi kan itu dari lagu semua, pakai gendang, pakai nasi, pakai betapa indahnya kan. Iya, itu kan sayang jadi seperti itu ya. Inilah salah satu padahal di situ juga
bagaimana membangun akhlak juga nih kan, mulai Iya. dari anak-anak ketika sampai sampai besar nanti dia terbiasa jiwanya tadi ada dinaungi dengan hiasan-hiasan Islami tadi, kan itu dia yang kita harapkan. Nah kalau Bu Sri ini bagaimana nih Bu Sri? Iya, ini Bu Sri. Bu Sri. Kira-kira Bu Sri, macam mana ketika pengalaman dulu masa anak-anak supaya bisa mengembalikan lagi mengembalikan seorang ibu kejayaan masa lalu. Iya. Memang benar itu kata Ustaz. Memang Iya. dari sampai sekarang pun yang masih Iya. teringat di dalam memori kita Iya. itu umumnya yang kita dengar di waktu kita masih kecil-kecil. Iya. Nah, apa yang kita dapat di waktu kita kecil, ya sampai sekarang itulah insya Allah yang masih melekat. terngiang dia gitu ya, masih Malah yang teringat udah ya. kita dapat di dewasa sekarang ini, Iya. tua lah saat ini, Iya. malah itu sebentarnya udah buyar, lupa Iya. gitu. Jadi memang betul itu kata Ustaz. Mulai sekarang ini kalau bisa kita kembangkan kembali Seni-seni. seni-seni Cara itu, mengenalkan Nabi itu melalui seni. Iya, kita kembalikan lagi Iya, gitu. Nah, sekarang kan umum kita lihat pada remaja-remaja anak-anak dia kecil dah lagu-lagu yang nggak jelas gitu. Kuping kita jauh dari Lagu-lagu aduhai. Jadi malah yang kecil-kecil itu coba lagu-lagu yang nggak jelas lah kita bilang gitu. Iya. Mereka hafal dari A sampai Z. Nah, mungkin itu juga kalau kita masukkan seperti yang Ustaz bilang tadi itu seni dikembalikan dari ke anak-anak, ya mungkin insya Allah gitu. Jadi anak-anak remaja, dari mulai anak-anak sampai remaja, insya Allah mungkin akhlak Rasulullah itu akan melekat kembali. Melekat dia di dalam diri ya, terus ya sampai dia dewasa ya. Iya, insya Allah. Kalau Pak Jul nih, Fikar. Kalau menurut saya untuk mengembalikan akhlak ya Rasulullah itu kembali dengan membangun dengan apa namanya itu mengaktifkan remaja masjid lagi, Iya. remaja-remaja ini untuk biar lebih berkembang lagi, karena remaja sekarang kan udah banyak yang tidak aktif lagi. Iya. Untuk itu seperti yang dibilang Ustaz Upi tadi, untuk mengadakan seni-seni keislaman kembali. Iya. Itu tadi ya tanggung jawab kita bersama Iya. ya, dari setiap aspek. Dalam seni itu kita kehidupan. perkenalkan sifat-sifat Iya. Rasulullah, sejarah-sejarah Rasulullah. Kan banyak juga sekarang Ustaz yang Betul. anak-anak sekarang nggak tahu siapa pamannya, Iya. siapa kakek, banyak sih Iya. banyak gitu. Iya, Ustaz. bagaimana Kata akhlak. Ustaz tadi berapa jumlah? Ada kayaknya dulu tuh lagunya tuh. Banyak. Ustaz Upi tahu nih. Tahu. Coba. Iya. Coba satu nada aja dulu kita, apa satu baitnya aja lah dulu. Ya ada seperti itu. Anak-anak Nabi. Yang itu tuh Abdullah Iya. nama ayahnya. Nah, itu dia. Seperti itu dia. Ada tuh kan dia dilakukan. Atau satu seri pernah dipakai satu seri. Oh, ini kalau Kori. kalau kita yang di Ah. biasa anak-anak itu macam yang bilang Bang Jol tadi lah. Iya. Anak Nabi ada 7 orang. Itu udah melekat kali. Udah biasa itu. Tiga laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama. Kita kan seperti itu deh, kan lagu-lagu seperti itu membangkitkan kita lagi. Sampai sekarang ini. Apalagi selawat Ustaz kan? Iya. Dari dulu kita hafal selawat dulu kita sekarang udah tua ya. Betul, Ustaz. Banyak selawat dulu tuh kan, Iya. mulai selawat badarnya, selawat nadiyahnya itu kan dari kita kecil dulu semua Dan itu. sampai sekarang itu yang masih kita ingat. Yang paling ingat kita misalkan ya Nabi salam alaika. Kan ingat aja kita itulah dia enak. Bukan waktu tua kita belajar itu. Waktu kecil kita meresapi itu, mendengar dari mak kita, mendengar dari ustadz kita, dan bahkan habis ngaji itu selalu bersama. Itu indahnya sebenarnya kalau kita kembangkan kembali rasa cinta itu melalui seni dari ustadz ya. Tapi harus kita tekankan juga pendidikan-pendidikan yang mumpuni sama anak-anak kita ini. Kan kata ustadz tadi dengan mengembangkan kembalilah apa remaja ini kan ke arah yang lebih baik. Itunya pula mudah-mudahan bisa diterapkan itu. Ya, terima kasih dalam podcast kita yang singkat ini ngobrol-ngobrol penyuluh agama Islam. Bagaimana kita untuk membangkitkan akhlak Rasul itu ternyata yang perlu itu adalah ditanamkan mulai sejak dini. Ya artinya bagaimana ketika ditanamkan mulai sejak dini itu otomatis dia akan membekas di dalam hatinya dan akan terus terbawa di dalam kehidupannya sampai dia dewasa. Inilah yang perlu kita lakukan dan kita tanamkan mulai sekarang supaya anak-anak itu bisa terjaga, jangan sampai mereka mengikuti hal-hal yang tidak-tidak, karena sesungguhnya yang lama pun sali yang kita lihat pada pelajaran-pelajaran yang lama itu juga salah satu
yang bisa untuk membangkitkan bagaimana anak-anak bisa berakhlak mulia untuk ke depan Cinta terhadap Nabi. dan cinta terhadap Nabi ke depan. Tidak hanya sekedar maulidnya saja, Iya. tapi yang perlu kita adalah bagaimana mengaplikasikan dari diri bagi anak-anak tersebut. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam podcast kita yang singkat ini. Terima kasih Ustaz Jul, Ustaz Useri, Ustaz Lupi, Bu Sri, dan Ustaz Julfikar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Salam warahmatullahi cinta. wabarakatuh. Ya.